wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukoyah, mahasiswi PPG Angkatan Pertama tahun 2025 LPTK UIN Sultan Syarif Hasim, Riau. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran di kelas 3 MI Miftahul Ulum 2 Mulim. Baik, berikut video selengkapnya. Kunci dalam kelihatan ya, rasa tegar. Hai, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Saya sehat, saya semangat. Tepuk tangan untuk kita. Anak-anak hari ini semuanya sehat? Oke. Sebelum mengaksen hari ini, belum mau tanya kabar kalian, boleh? Kelas 3B apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar sesama siswa yang ibu sayang semuanya. Ibu guru Baik, siapkah kami semua? siap. Kami siap belajar dengan bersama. Ibu yang kami sayang, kami pasti bisa. Bisa. Oke, baik. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Ada. Siapa yang tidak masuk? Oke, tidak masuk. Kenapa siapa yang tidak masuk? Kenapa sakit? Kenapa sakit? Oke anak-anak, tidak apa-apa. Kita doakan semoga yang sakit segera sehat. Dan yang sehat-sehat ini makin sehat, makin pintar, makin ceria. Oke, silakan berdoa dipimpin oleh Abi. Siap, gerak. Berdoa. Berdoa mulai. Sebelum memulai pelajaran hari ini, biar kalian semangat semuanya, biar ilmu yang kita dapat bermanfaat, silakan kalian berdiri semuanya. 1, 2, 3. Maju ke depan, Maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang. Bertemu tangan, gulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, berlompat-lompat, berlompat-lompat. Sambil hore, hore. Yo, ada yang tahu ini gambar apa? Bintang Allah apa bintang Allah itu? Ada yang tahu apa itu bintang Allah? Hah? Tahu? Siapa namanya? Elmas. Akan tahu apa tak? Aka. Anak sudah dijelaskan oleh. Oke. Oke anak-anak. Kira-kira sampai tahu bumi kita ini tinggal di mana? Bumi itu bentuknya apa? Bulat. Kira-kira permukaan bumi itu lurus semua apa ada yang tinggi ada yang rendah? Ada yang
Ada yang dataran rendah, ada yang dataran tinggi. Oke, lanjut. Hari ini hari spesial guru bertemu kelas 3B. Kita hari ini belajar tentang bentang alam Indonesia. Hari ini kita belajar apa anak-anak? Dan semangat. Hari ini kita belajar apa anak-anak? Pembelajaran hari ini apa sih Bu? Kita dapat mengidentifikasi ragam bentang alam. Bisa membedakan Bu, apa itu dataran rendah, apa dataran tinggi, apa itu laut, sungai, danau, bukit, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa mengenal karakter tempat dengan bentang alam yang berbeda. Ya, kemudian yang ketiga dapat mendeskripsikan bentuk adaptasi kita di lingkungan kita. Ini Bu Guru, tadi ada apa sih bentang alam itu Bu? Tadi ada gitu ya Bu. Bentang alam adalah hamparan alam dengan jadi anak-anak bumi kita sudah menjelaskan tadi kalau bumi kita itu tidak datar. Bumi kita itu ada dataran tinggi dan dataran rendah. Oke, bentang alam terbentuk akibat kekuatan alam yang berbeda-beda seperti air, es, angin, dan batu tektonik. Kalau ada gempa biasanya kan bumi itu bergeser kan? Kenapa terjadi gempa? Nah itu karena bumi kita itu bergeser. Akibat geseran ini bisa membentuk danau dan lain sebagainya. Akibat gesekan permukaan bumi. Ini anak bedanya dataran tinggi sama dataran rendah, ya. Nah ini kalau ini dataran tinggi, ini dataran rendah. Ada yang tahu nggak membedakan? Bu kok bisa sih Bu disebut dataran tinggi? Bu kok bisa sih disebut dataran rendah? Dilihat dari apa? Jadi dataran tinggi itu jika ketinggiannya lebih dari 500 meter dilihat dari permukaan laut. Kalau dataran rendah tingginya berapa? Di atas permukaan. Umumnya bawahnya itu apa anak? Kita ini berada di dataran panas sudah suhu dah. Berbeda dengan di gunung. Di gunung bawahnya dingin karena berada di dataran tinggi. Di pantai panas ya. Iya, lebih dekat. Oke, sudah paham? Itu anak menjadi tempat tinggal manusia. Jadi kita ini tinggal di dataran rendah. Biasanya mata pencariannya itu ada yang bertani, ada yang pesisir. Biasanya apa? Jadi apa? Jadi nelayan. Ya. Banyak wilayah di Indonesia ini yang merupakan dataran rendah. Ini ada contohnya anak. Kita ini masuk pantai utara Jawa. Kita berada di Jawa apa? Timur. Bagus. Oke, wilayah Indonesia yang merupakan dataran tinggi ada di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, ada di Aceh. Kita juga bisa bercocok tanam, ada ladang biasanya di dataran tinggi di wilayah gunung. Paham? Ada pasti adalah karena makhluk hidup menyesuaikan diri. Silakan dulu lagi. Kalau lapar biasanya, kalau dinginan biasanya, kalau panas sampai kepanasan. Menyesuaikan diri. Sama-sama adaptasi ya. Cara kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oke, ini jenis-jenis bentang alam anak-anak. Ada gunung, ada bukit, ada tinggi, ada rendah.
bedakan yuk. Gunung. Di gunung tenang adalah dataran yang 200 meter lebih tinggi. 300 meter garis belakangnya ini yang bawahnya itu gunung 300 meter. Kemudian next ada bukit. Bukit jadi antara bukit sama gunung lebih tinggi mana? Jadi mengeluarkan pasir, mengeluarkan batu, kemudian ada dataran dataran rendah kan? Warnanya ini bunyi panas kita kira iya ada gunung-gunung. Makanya bumi kita ini tidak hanya datar, tapi juga ada yang tinggi. Bentang alam dengan keragaman budaya. Anak-anak, bentuk rumah itu juga mempengaruhi keadaan wilayah. Nih, rumah adat biasanya di daerah Pulau Flores itu rumahnya anak-anak dari rumput-rumput itu dijadikan satu bentuknya kayak gini. Bunder itu rumahnya dibikin pendek. Biar apa bu? Kan di Papua sana, di Papua rumah orangnya itu kecil-kecil gini kan? Kayak tenda itu itu dari rumput dari itu. Iya boleh. Jadi itu anak-anak fungsinya apa bukan gitu? Fungsinya rumahnya dibikin pendek, gak ada jendela, itu biar suhunya tetap hangat. Karena di Papua sana suhunya dingin. Jadi udara itu tetap di dalam. Hari ini sudah selesai ya. Any question? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Setelah ini sama Bu Guru dikasih tugas kelompok ya. Kalian dengan kelompoknya masing-masing ya. Hutan, sungai, laut, pantai, dan selat. Bagaimana adaptasi tersebut membantu makhluk itu bertahan di lingkungan tertentu? Cara makhluk itu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup di mana mereka hidup. Adaptasi itu betul ya? Yang ketiga, Pengaruh tentang alam dengan keberagaman budaya. Berikan contohnya. Salah satu budaya yang terpengaruh oleh perbedaan dengan alam adalah rumahnya berbeda-beda ya, nggak masa biar. Rumahnya kalau rumahnya di dalam tinggi biasanya lebih pendek rumahnya. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Bentang alam, hutan, gunung, sawah, ladang, lembah, sungai, laut, pantai, dan selat. Betul anak-anak? Bagaimana adaptasi
sawah, ladang, lembah, hutan, gunung, laut, pantai, dan selat. Betul anak-anak? Lanjut. Bagaimana ada tali tersebut membantu makhluk hidup bertahan di lingkungan tertentu? Burung berpakaian tipis, makan dan buah-buahan. Oke. Dan serbu berpakaian besar makanan dan makan. Bagus. Iya, bagus. Terus. Kalau pengaruh tentang alam itu terdapat menjadi budaya salah satu bentuk budaya yang dipengaruhi oleh perbedaan bintang alam adalah rumah. Oke, rumah yang berbeda, budaya yang berbeda. Tepuk tangan. Yang keras. Gunung, sawah, lembah, kata Kesha. Terus. Wawa ya, wawa. Oke. Adaptasi adalah cara yang Setelah mendengar presentasi tadi, kira-kira semuanya paham atau sudah paham apa belum? Semuanya paham? Hari ini ceria belajar sama guru. Senang ketemu guru kayaknya. Kesimpulannya adalah hari ini bentang alam itu apa anak-anak? Ada yang bisa jawab satu? Bentang alam itu apa anak-anak? Apakah? Ayo. Apa? tinggi dan Apa? Apa? Ayo. Bentang. Oke, betul. Kemudian jenis-jenis bentang alam apa saja anak-anak? Oke, itu adalah bentuk jenis-jenis bentang alam. Kemudian manusia itu bisa beradaptasi dengan lingkungan enggak? Bisa. Kalau yang berada di daerah dingin biasanya pakai baju? Kalau yang biasanya berada di wilayah yang panas? Indonesia ini bentuknya bermacam-macam, karakter bermacam-macam, budaya juga bermacam-macam. Itu berpengaruh pada bentuk rumah, perilaku, sikap juga dan pekerjaan juga. Ya. Ada yang berprofesi jadi nelayan berburu, ada yang jadi petani berburu, ada yang juga yang jadi apa lagi? Yang suka berburu, ada yang berdagang berburu, jadi macam-macam. Alhamdulillah pelajaran hari ini tentang bentang alam sudah selesai. Semoga anak apa yang kita pelajari bermanfaat, menjadikan kalian lebih mengerti perbedaan bentang alam yang ada di Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang kaya. Ya, bagaimana kita sebagai manusia seharusnya dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mencintai lingkungan. Contohnya buang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di sungai, ya, membantu orang tua, ya, lakukan hal-hal yang positif. Oke anak-anak, mohon maaf kalau apa yang dijelaskan guru tadi tidak sempurna, karena yang sempurna adalah ketika saat kita bersama. Itu saja dari saya akhiri. Wassalam.